Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penyakit unggas yang disebabkan oleh endoparasit cestoda. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada Arya Deva, saya sendiri Hilwa Syahidah, Lilis Nurasi, Najwa Aulianisa, dan Prisya Febriansyah. Baik, kepada teman-teman kelompok 2, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Yang pertama, pendahuluan endoparasit merupakan parasit yang hidup di dalam tubuh inang, umumnya berupa berbagai jenis cacing, arthropod, bakteri, protozoa, dan virus. Endoparasit yang menyerang vertebrata adalah protozoa, virus, bakteri, trematoda, cestoda, dan nematoda. Salah satu yang banyak diinfeksi oleh parasit adalah unggas. Parasit helminth atau cacing secara alami ditemukan pada berbagai jenis unggas liar dan unggas peliharaan. Endoparasit yang sering menginfeksi unggas peliharaan seperti bebek, itik, burung, dan ayam adalah nematoda. Endoparasit dapat menyerang ayam pada semua umur. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui pengertian siklus hidup, gejala penyakit, pengendalian, dan pencegahan dari endoparasit cestoda pada unggas. Waktu dan tempat praktikum dilaksanakan secara daring pada hari Senin 7 Juli 2021 pukul 15 sampai 20.40 waktu Indonesia Barat. Metode pengambilan data berdasarkan jurnal dan studi pustaka dari internet. Baik, untuk selanjutnya pengertian. Endoparasit cestoda adalah sebuah parasit cestoda yang berupa cacing pipih yang hidup bergantung pada inangnya dan banyak hidup pada hewan ternak seperti sapi, babi, domba, ayam, bebek, dan ikan. Untuk siklus hidupnya sendiri, cacing pita pada unggas pada umumnya berupa siklus hidup tak langsung dengan melibatkan inangnya. Inang antara paling banyak berupa serangga, mulai dari semut, lalat, hingga kumbang. Keberadaan cacing pita menginfeksi unggas di suatu wilayah berkaitan erat dengan keberadaan serangga yang cocok sebagai inang antara cacing pita. Baik, untuk selanjutnya gejala endoparasit cestoda atau cacing pita. Gejala ini sangat tergantung dari intensitas infeksi dan jenis cacing pita yang menginfeksi. Pada infeksi yang berat, ayam dewasa tampak yang pertama produksi menurun, yang kedua pertumbuhan terhambat, yang ketiga gerakan lambat, yang keempat mencret, yang kelima bulu mudah lepas dan kering, yang keenam selaput lendir, pucat, dan kurus. Untuk gejala pada anak ayam, yaitu yang pertama pertumbuhan terhambat, yang kedua berjalan tidak tegap, yang ketiga berdiri dengan tumit terangkat. Keadaan lebih lanjut diikuti kekejangan pada kaki dan akhirnya lumpuh. Baik, untuk pengendalian, keberadaan cacing pita atau Rayleightena tetragona yang menginfeksi unggas berkaitan erat dengan keberadaan serangga yang cocok sebagai inang antara cacing pita tersebut. Inang antara yang paling banyak berupa serangga, mulai dari semut, lalat, hingga kumbang. Tingginya prevalensi cestodosis pada ayam dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan dan tata kelola peternakannya. Tipe perkandangan juga menentukan tingkat prevalensi cestodosis. Ayam yang dipelihara dengan kandang terbuka memiliki risiko infeksi 27 kali lebih besar dibanding dengan ayam yang dipelihara dengan kandang tertutup. Menurut Retnani et al. Tahun 2009. Penumpukan material feses dan sisa pakan atau manur di lantai kandang memungkinkan lalat dan serangga lain mudah mendapatkan makanan dan berkembang biak di dalam manur, sehingga harus melakukan sanitasi kandang yang rutin. Baik, untuk pencegahan. Pencegahan terhadap penyakit cacing dilakukan pada peternakan itu dengan cara yang pertama, sanitasi kandang. Sanitasi kandang yang dilakukan di peternakan meliputi pembersihan tempat pakan dan minum yang dilakukan setiap hari, penyemprotan kandang yang dilakukan 1 minggu sekali, yang dimana penyemprotan kandang ini menggunakan desinfektan yang berfungsi untuk mengurangi populasi hewan perantara cacing, misalnya lalat.
Dan untuk mencegah timbulnya berbagai macam virus maupun bakteri yang lain. Dan yang kedua itu pencegahan penyakit, juga diberikan obat cacing dengan dosis pencegahannya itu diberikan 4-5 bulan sekali. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.